Kalau kalian punya kemampuan atau godam atau penjaga kayak aku, lebih baik jangan takut. Lebih baik diajak berteman atau diajak komunikasi lebih baik daripada bertentangan, kan nanti takutnya membahayakan diri sendiri. Kan nanti takutnya Gimana nggak apa-apa? di Gedong. Hai. Welcome to Petuah Kehidupan Channel, tempatnya orang berbagi cerita, Cerita nyata, cerita mistis. pokoknya cerita yang menginspirasi dan bisa kita ambil petuahnya. Oke guys, enjoy the video and Check this out. Setahu saya pernah nih baca-baca itu tuh ada kayak hal yang di ruangan pasti ada yang negatif, positif gitu. Itu maksudnya gimana tuh, Mas? energinya kan kadang ada yang positif, ada yang negatif. Ya yang negatif itu jahat atau Iya. gimana? Jahat. Sering ganggu. Oh, kalau Kayak- positif? Kalau positif itu malah kayak membantu malahan kadang. Oh, baik ya. Iya, Kalau di ruangan ini gimana? Di studio ini? biasa sih, enggak ya, positif aja, dingin, adem, enggak. Kalau yang negatif di Mas itu gimana rasanya? Sesak atau gimana? Biasanya sih paling sering sesak. Oh, jadi kalau itunya negatif, sesak, panas, lembab gitu nggak? Iya, panas, sesak, Berarti kalau positif, dingin, biasa. biasa. Kalau Mas lihat dari saya nih, ada nggak sih yang ngikutin atau mau ngapain gitu? Mau jagain atau nemenin gitu? Kalau boleh jujur ya, ada Berapa? 1. Cewek atau cowok atau gimana wujudnya? Nggak terlalu terlihat, cuma ada energi agak besar sih. Agak besar tuh artian apa? Dia Biasanya jahat atau baik? Jaga, putih. Menjaga. Kayak gimana sih? Putih aja gitu. Bayangan putih. Itu kayak cahaya apa bayangan? Gimana ya deskripsinya? Pokoknya tingginya seberapa ya? Kalau nggak salah segini lah. Seginian? Seginian. Ya, Dia gitu selalu ngikut atau kayaknya selalu ngikut. ternyata ada yang jagain, guys? Tapi nggak ganggu kok. Ya, dia diem aja. Aduh, kalau Mas Dian pertama lihat makhluk kayak gitu, itu gimana, Mas? Mas Dian menanggapinya gimana? Kayak takut banget sampai harus ditemenin orang tua kesini ke situ karena takut banget, atau pergi ke psikiater, psikolog? Awalnya kan takut, akhirnya bicara sama keluarga, dibilangin nggak apa-apa, biarin aja, suruh biarin, udah. Mas Sama Dian kelas. langsung biarin. Ya awalnya ya tetap takut, habis itu kan kebiasaan, terbiasa, akhirnya ya udah kayak biasa, udah nggak takut. Tapi Coba pas- sering kaget sih kalau ada yang lewat atau Oh. kayak pas tidur tadi ada yang lihat. Tapi pas pertama kali Mas Dian lihat makhluk itu kayak gimana ekspresi Mas Dian? Langsung takut banget atau Ya berusaha takut, nenangin diri? lari ke orang tua, langsung bicara ke orang tua. Langsung ditenangin terus Iya. Mas Dian tapi masih takut atau gimana? Suruh nemenin orang tua terus? Enggak takut sih, takut, cuma ya mau gimana lagi. Takut tapi ya udah gitu ya. Iya. Aku pengen nih dengar cerita Mas Dian yang
serem-serem lagi nih? Ya pas waktu SMP kan ke rumah temen, itu di rumahnya itu kayak nggak boleh masuk ke rumah, kayak ada energi hitam pekat, kayak rumahnya nggak kelihatan, nggak boleh masuk, kayak didorong terus. Kayak gitu kenapa soalnya? Itu energi jahat atau Jahat, nggak boleh masuk, didorong terus keluar, hawanya panas di dalam. kenapa bisa seperti itu? Ya kurang tahu, mungkin karena kan ada yang jaga aku, terus nggak suka, akhirnya kan berlawanan. Oh iya. Terus ada lagi di rumahnya temanku itu kan lagi mau ada acara, Ya. itu kan masuk di dalam rumah, duduk-duduk, dan di lorong rumahnya itu ada hitam besar, lihat. Ada wajahnya atau hitam aja atau bayangan? Hitam, matanya merah, lihat terus. Besar itu seberapa? Mungkin pintu besar lah, sepintu itu, Besar banget. pintu masuk. Itu ngapain? Cuma liatin, habis itu masuk, liatin lagi, Hitam aja gitu. hitam, mata merah. Berarti matanya aja yang kelihatan. Habis itu akhirnya duduk di luar, hawanya panas soalnya di dalam. Itu berarti negatif ya, yang hitam-hitam tadi. Iya. Mas Dian, dengan adanya kodam itu, Mas Dian gimana sih? Pengen lepas dari kodam itu atau malah pengen dia tetap di situ aja? Ya kalau emang yang udah keterlaluan kayak buat orang lain gak enak, ya mau dilepas aja. Kalau biasa-biasa aja ya biarin aja dah, penting gak ganggu. Tapi ini Mas Dian gimana? Awalnya kan yang mendominasi kan burung apinya itu kan sering marah, emosi nggak terkontrol. Iya. Aku coba ngontrol terus berusaha ngontrol, akhirnya sekarang bisa dikontrol. Ya udah, dulu sering marah-marah soalnya, dibilangin apa malah nggak nurut apa-apa, mesti berani. Oh, Akhirnya tapi sekarang udah bisa dikontrol. ya Jadi tetap dibiarin aja ya. biarin aja, tapi kalau udah keterlaluan lagi ya udah lepas. Pernah nggak sih memanfaatkan kelebihan Mas Dian ini untuk kebaikan, untuk menolong orang gitu? Sebenarnya sih pengen, kalau seumpama bisa pengen, cuma untuk sekarang nggak bisa sih, masih belum pernah. Soalnya nggak ngarah ke situ, nggak mau sekarang, fokus kerja dulu. Mas Dian, pernah nggak sih Mas Dian tuh berseberangan keinginan sama kodamnya? Pernah itu kan waktu SD kan biasanya sering olo-oloan kan, Berantem sama ya, temennya. olo-oloan berantem, yang kodamnya yang nggak terima, akhirnya bertengkar sampai dilerai. Itu perasaan aku sendiri ya, berantem biasa, tapi dilerai. Penjaga sekolah itu katanya aku gigit, cuma aku nggak merasa gigit sampai berdarah sini. Berarti yang gigit kodamnya? Perkiraan begitu, cuma aku nggak kerasa gigit. Oh, berarti temannya Mas Dian itu digigit? Bukan teman, tapi penjaga yang ngelerai aku sama teman aku bertengkar sampai berdarah. Kalau Mas Dian kayak berantem gitu sama temennya, nggak pengen berantem, kayak nggak pengen marah, tapi yang burung api itu pengen marah-marah terus, gimana sih mengontrol itunya? kan awalnya nggak bisa, emang kan nggak bisa, tapi lama-lamaan
akhirnya bisa dikontrol, diajak bicara terus komunikasi. Berarti Oke. komunikasi sama burung apinya. Ya, Terus bisa dikontrol akhirnya sampai sekarang. iya. Cuma kadang ya susah kadang. Itu asal kodamnya itu dari mana sih? Atau dari leluhurnya ada yang punya gaman tapi gamannya udah ditelantarkan jadi ngikut ke Mas Dian, atau mungkin gak sih kayak gitu? Kurang tahu ya, soalnya waktu liburan ke rumah nenek ataupun kakek itu nggak pernah kelihatan punya kayak keris, tombak atau apapun, nggak pernah kelihatan. Nggak tahu, mungkin disimpan, cuma aku kan nggak tahu, nggak diberitahu. Oh, berarti gak tahu ya kalau ada itu Iya. itunya. Pernah nggak sih Mas kodamnya itu keluar dari tubuh Mas? Pernah, cuma waktu satu suro itu selalu keluar waktu. Setiap satu suro. Iya. Itu setiap satu bulan atau cuma satu hari berapa jam aja, itu dari jam 11 malam sampai jam 1. jam 11 malam sampai 1 pagi terus dia balik ke tubuh? Iya. Itu ngapain ya? Nggak tahu, kurang tahu. Biasanya sih kalau biasanya kalau gaman-gaman gitu kan biasanya cari apa, dimandiin gitu kan, dalam apa, iya. makhluknya kan biasanya makan, mungkin cari makan atau gimana. Berarti keluar semua. Iya. Mas Dian ngerasanya gimana? Kok tahu kalau mereka keluar? Enteng atau gimana tubuhnya? Bedanya apa? Kalau biasanya kan dominan kan panas, tubuh panas, kan nggak kontrol panas dingin, cuma biasa, awalnya biasa. Kalau Mas Dian tahu kalau itu keluar? Enteng tubuh, nggak terlalu berat. Enteng. Berarti ya biasa gitu ya. Iya. Berarti kan enteng Mas Dian. Kenapa kok masih mau mempertahankan kodam itu di dalam tubuhnya? Kan kayak kan pemberian ya. Kalau seumpama Seril diberi sesuatu kan mestinya disimpan, dijaga kan nggak mungkin dibuang gitu aja. Oh iya, itu pemberian dari Ya perkiraan pemberian kakek, jadi kan nggak mungkin mau dibuang gitu aja, kan tujuannya juga ngelindungi, nggak buat itu. berarti pengikut yang ketiga itu yang kakak-kakek yang sering bisikin itu juga pas satu surah juga hilang. Enggak sih, kalau yang kakek tetap jaga. Berarti cuma harimau sama Burung. berarti kakak-kakaknya stay di Iya, sini. ngikut aku, jagain. Atau itu beda ya soalnya? Mungkin aja beda, soalnya kan kayaknya udah dari kecil emang kan ngikut, jadi kan nggak pergi. Oh berarti tetap ngikut ya, dia nggak pergi. Iya. Baik Mas Dian, kita nih udah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Jadi Mas Dian ada nggak sih yang mau disampaikan untuk teman-teman di rumah tentang kelebihan yang Mas punya, terutama ada kodamnya? Kalau kalian punya kemampuan atau godam atau penjaga kayak aku, lebih baik jangan takut. Lebih baik diajak berteman atau diajak komunikasi, lebih baik daripada bertentangan, kan nanti takutnya membahayakan diri sendiri. Oke, jadi kesimpulannya kalau kalian punya dikasih itu kodam atau semacam hal itu, dijaga aja, disyukuri. Kimung nyapa apa? Di Gedong. Oke guys, jadi kesimpulan yang bisa dipetik di episode kali ini, kalau kalian ada kodam atau semacam hal kayak gitu, disyukurin aja, itu adalah anugerah, kita manfaatin dengan sebaik-baiknya. Oke guys, sebelum aku tutup videonya, jangan lupa kalian subscribe and like and comment,
Kalau kalian punya kejadian yang kayak Mas Dian ini, kalian share di komen ya. Jangan lupa. Oke, saya Divanda Seril dengan narasumber saya Mas Dian. Pamit undur diri. See you the next video. Bye bye.